kenapa satwa-satwa kita harus dirawat di Kebun Binatang Surabaya? Karena pada umumnya satwa-satwa yang ada di kami adalah satwa-satwa yang mendekati kepunahan. Satwa-satwa yang endemik satu, sehingga tidak boleh dirawat oleh perorangan. Karena endemik satu yang merawat adalah lembaga konservasi. Kebun Binatang Surabaya itu berdiri pada tanggal 31 Agustus 1916. Berdirinya dikarenakan banyaknya pecinta satwa pada saat itu. Kebun Binatang Surabaya berpindah-pindah tempat sampai 3 kali, yang terakhir adalah di Jalan Style ini. Seiring berjalannya waktu, karena pada masa Belanda itu adalah masa-masa perkumpulan, maka pada tahun 2012 diambil alih oleh pemerintah Kota Surabaya. Diambil oleh pemerintah Kota Surabaya dengan diperbarui dan disesuaikan lagi dengan zaman sekarang, sehingga Kebun Binatang Surabaya bisa berdiri hingga saat ini sampai mencapai 109 tahun. Kebun Binatang Surabaya yang kita ketahui adalah sebagai tempat rekreasi. Tetapi sebenarnya penekanannya di Kebun Binatang Surabaya itu sebagai tempat konservasi, juga edukasi. Sehingga apapun yang terjadi, yang diutamakan adalah pelestarian satwanya, kemudian pelestarian tumbuhannya, kemudian baru untuk edukasi. Sehingga pada generasi-generasi yang akan datang itu tidak hanya mendengarkan cerita bahwa di sini pernah ada satwa A, tetapi tidak bisa melihat satwa A tersebut. Jadi rekreasi itu sebenarnya di Kebun Binatang Surabaya adalah pilihan yang ketiga sebagai pendukung edukasi dan konservasi. Kebun Binatang Surabaya memiliki koleksi yang lengkap juga. Ada reptil, ada aves, ada Pisces, dan juga ada mamalia. Kita bisa ambil contoh satwa-satwa mamalia, diantaranya adalah jerapah, ada juga kuda, ada gajah, kemudian ada juga beruang madu, harimau, kita juga memiliki harimau Sumatera dan harimau Benggala. Lalu ada juga yang namanya unta, serta banteng Jawa. Jadi pada dasarnya semua satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya itu menjadi prioritas utama kami. Nah, ada tingkatan-tingkatan yang harus diprioritaskan utama, itu adalah satwa-satwa yang mendekati kepunahan. Seperti halnya babi rusa, harimau Sumatera, itu karena mendekati kepunahan, makanya prioritas utama adalah pengembangbiakan seperti itu. Satwa-satwa Kebun Binatang Surabaya itu kita rawat setiap hari. Jadi misalnya pembersihannya kita lakukan setiap hari ya, dari pagi dan sore. Demikian juga makannya. Nah, sebelum melakukan pembersihan kandang pada pagi hari, maka tugas kiper adalah cek satwanya. Dilihat dari pakannya, sisa pakannya, terus kemudian fesesnya kita lihat, kemudian dari kondisi satwa tersebut. Jadi kalau misalnya satwa tersebut fesesnya bagaimana, lembek, cair, ataukah normal. Kemudian dari bulunya, kita akan memperhatikan bulunya, bulu atau rambutnya ya. Itu kita lihat layu apa enggak, kusam atau berkilau dan sebagainya. Maka akan ketahuan bahwa satwa tersebut sehat atau tidak. Jika diketahui satwa tersebut dalam tanda-tanda tidak sehat, misalnya sisa makan yang kemarin masih banyak, terus kemudian tidak bersemangat, maka kiper atau penjaga satwa wajib untuk melapor kepada atasan dan juga kepada dokternya. Selain itu, dokternya setiap hari juga harus kontrol seluruh satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Selain kontrol fisik, tugas dokter adalah setiap hari cek feses dari semua satwa. Apakah satwa tersebut ada dalam tanda petik, apakah ada penyakit dalam, misalnya cacing dan sebagainya, atau dengan ciri-ciri yang lain. Jadi semua perawatan dan kontrol pada satwa dilakukan setiap hari. Nama saya Heni Nurtinisi, saya bekerja di bagian nutrisi. Saya bekerja sudah hampir 25 tahun di Kebun Binatang Surabaya ini. Saya bertugas sehari-hari adalah untuk quality control pakan satwa. Jadi saya menerima pakan satwa dari supplier. Itu ada beberapa jenis supplier, baik supplier sayuran, itu biasanya datangnya pagi hari.
Itu kita cek quality controlnya, kalau sesuai kita terima, kalau tidak sesuai kita tolak. Jadi sesuai di sini adalah sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan, yang sudah ditentukan oleh manajemen. Kalau untuk jenis pakan pisang dan pakan ketela itu biasanya datangnya adalah 5 hari sekali. Kemudian untuk jenis daging itu juga 3 hari sekali. Untuk daging kambing untuk diberikan kepada satwa komodo itu biasanya datangnya 1 minggu sekali. Jadi kedatangan pakan itu disesuaikan dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Setelah kita terima pakan tersebut, setelah kita terima sesuai dengan quality control dan sesuai dengan spesifikasi, pakan tersebut akan kita racik. Setelah kita racik, peracikan disesuaikan dengan formulasi pakan yang sudah dihitung oleh tim Kebun Binatang Surabaya. Nama saya Yoga Andi Prestiawan, saya di sini sebagai staf nutrisi yang bertugas untuk meracik pakan racikan seperti sayur dan buah-buahan. Jadi di racikan ini meracik pakan yang sebelumnya sudah melalui penyortiran, pencucian, dan setelah itu diracik menjadi pakan yang disatukan di dalam bak dan kemudian didistribusikan ke kandang. Jadi meracik pakan itu seperti menggabungkan antara sayur, buah-buahan, biji-bijian menjadi satu dalam satu bak, yaitu kan melalui proses itu tadi, pencucian, agar pakan yang dikirim ke kandang itu higienis, steril, dan sehat untuk satwa. Pakan yang kita berikan kepada satwa itu sudah ada hitungan formulasi pakannya ya. Jadi tidak sembarang kita memberikan pakan. Jadi tidak ini sekian tidak. Sudah ada hitungan formulasi pakannya, sudah ada perhitungan rumusnya, kita sesuaikan dengan berat badan satwa tersebut. Jadi sudah ada tim dari dokter hewan, tim dari animal welfare dan tim dari nutrisi itu yang menyusun untuk formulasi pakan yang akan diberikan kepada satwa-satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Jadi secara general sudah ada rumusnya. Formulasi pakan itu biasanya diambil dari 10% dari berat badan. Contohnya seperti satwa banteng, itu kan makanannya adalah herbivora, banyak rumputnya. Jadi kita ambil 10% dari berat badan. Itu yang akan kita berikan, ditambah lagi makanan tambahan selain rumput seperti kacang panjang, wortel, ketela itu tambahan pakan untuk satwa baru. Kalau untuk jenis harimau itu adalah karnivora, pemakan daging, itu kita berikan makan 2 hari sekali ya, dengan jumlah formulasi 2 kilo daging sapi, 2 kilo daging ayam, 2 kilo kepala leher ayam. Untuk formulasi itu kan sudah dihitung berdasarkan berat badan satwanya dan jenis satwa tersebut. Jika ada satwa sakit, satwa bunting, itu biasanya memang ada perubahan. Jadi tidak baku sesuai hitungan formula itu. Jadi kalau satwa sakit biasanya ada pengurangan. Kalau ada satwa bunting itu ada tambahan pakan satwa. Nama saya Anjar Saputra, saya sebagai staf nutrisi kebetulan di bagian distribusi pakan. Saya kerja di Kebun Binatang sekitar 10 tahun. Tugas utama distribusi pakan di area zona Afrika, primata, terus mamalia. Itu kalau pagi. Kalau siang kebanyakan kirim rumput di area mamalia. Untuk distribusi pakan ke kandang, nanti sampai kandang itu diterima sama keeper dan ada form untuk tanda tangan penerimaannya. Setelah kita distribusikan ke kandang, diterima oleh petugas keepernya, kita kembali lagi untuk meracik pakan yang ketela dan pisang untuk besoknya. Jadi itu pakan yang ditimbun yang bisa diracik besoknya. Kalau sayur kan tidak bisa diracik karena harus segar, fresh datangnya. Jadi itu yang kita siapkan. Ini saya lagi nyacain ketela buat pakan besok. Untuk kebutuhan ketela di Kebun Binatang, satu harinya itu 425 kilo. Jadi ini buat besok. Kalau secara langsung nggak mungkin, soalnya kan banyak. Beratnya 425 kilo. Nanti dibagi ke mamalia. Nanti ada yang distribusi pakannya sendiri.
itu. Setelah kita siapkan pakan untuk besoknya, kita biasanya bersih-bersih untuk lingkungan tempat pakan ya, lingkungannya sekitar kita bersihkan supaya tidak terkena hama tikus. Biasanya kan tikus kita nggak boleh saat pakan tersebut kan harus terbebas dari kontaminasi hama seperti itu. Dan sorenya biasanya kita menerima rumput untuk rumput lapangan dan rumput gajah itu sore hari kita timbang. Setelah kita timbang, kita kirim ke kandang untuk makan besok paginya. Jadi seperti itu rutinitas sehari-hari di bagian nutrisi. Perkenalkan, nama saya Sudarmaji, saya sebagai head keeper Mamalia 2 di Kebun Binatang Surabaya. Saya bekerja di Kebun Binatang mulai tahun 2000. Jadi tidak langsung di kiper, di situ 3 tahun di kebersihan, habis itu 4 tahun di pertamanan, terus habis itu menjadi kiper. Sekarang di tahun 2015 sampai sekarang menjadi head keeper Mamalia 2 di Kebun Binatang Surabaya. Mamalia 2 itu kita membawai satwa-satwa yang notabene herbivora ya. Itu ada beberapa satwa seperti banteng Jawa dan juga anoa serta babi rusa itu sudah terancam punah di habitatnya. Oleh karena itu kita harus merawat, menjaga kelestariannya agar tetap terjaga sampai sekarang. Sebagai kiper sendiri pun juga tugasnya masuk jam 8 kita melihat kondisi satwa dulu, kandang dulu, memastikan satwa kita sehat. Setelah itu kita masuk ke dalam kandang untuk membersihkan setiap kandang dan juga menunggu pakan dari nutrisi. Setelah selesai pembersihan, setelah itu kita berikan ke masing-masing kandang yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Satwa yang ada di Mamalia 2 kita perlakukan untuk perawatannya itu yang terbaik. Tapi ada beberapa satwa seperti babi rusa dan juga anoa itu harus kita perlakukan khusus. Di saat musim kemarau dia perlu untuk berkubang dalam air, itu kalau anoa. Kalau babi rusa dia berkubang di tanah. Tanah itu harus kita PCI supaya dia bisa mendinginkan suhu tubuhnya di saat cuaca kemarau atau panas terik, bisa melindungi satwa tersebut dari panasnya matahari. Ketiga hewan ini memiliki keunikan masing-masing. Salah satunya babi rusa, itu sering kali dia mendongkel-dongkel tanah ataupun menggali-gali tanah. Untuk apa? Dia di habitat aslinya itu mencari mungkin akar-akar pohon atau mungkin cacing dan lain-lain. Itu di habitat aslinya. Kalau di anoa sendiri itu seringkali dia menanduk-nandukkan tanduknya itu ke batang kayu. Karena kita sediakan batang kayu untuk dia mengasah tanduknya. Di habitat alaminya dia butuh kayu untuk mengasah tanduknya. Di banteng sendiri, banteng itu karena dia pemamah biak, dia sukanya itu seperti sapi ya. Jadi dia duduk, dia mengunyah-ngunyah makan sambil santai. Itu banteng. Dan juga dia butuh juga kubangan. Karena di saat terik matahari dia butuh kubangan untuk dia mendinginkan tubuhnya. Suka dan dukanya pasti ada. Pasti banyak sukanya daripada dukanya. Di saat kita bisa mengembangbiakkan seperti babi rusa, kita bisa berkembang biak. Anoa kita bisa berkembang biak. Banteng mungkin nantinya bisa berkembang biak. Itu salah satu kebanggaan tersendiri. Karena mereka sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Itu di saat sukanya ya, di saat dukanya, di saat kita merawat satwa tersebut sakit ataupun mungkin dia nafsu makannya kurang dan lain-lain, kita merasa bersedih karena dia juga kita anggap sebagai keluarga kita. Jadi kalau satwa itu nanti bisa berkembang biak, breeding, dan juga kita bisa lepaskan di alam, kita bisa bahagia. Di saat satwa itu sakit atau sampai terjadi kematian, kita juga merasa punya penyesalan. Karena apa? Kita di sini hanya satu, ingin mengabdi untuk Indonesia dan untuk binatang Surabaya.
Jadi pemberian pakan di Kebun Binatang Surabaya, pakan satwa di Kebun Binatang Surabaya ini sudah ditentukan jumlah dan kualitasnya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa pakan yang kita berikan itu tidak asal ya, sudah ada perhitungannya, sudah ada formulasi pakannya, itu oleh tim-tim kami sudah disusun untuk formulasi pakan yang diberikan kepada satwa tersebut. Jadi satwa tersebut diberikan pakan dengan jumlah dan jenis variasi disesuaikan dengan masing-masing satwa tersebut. Jadi nggak perlu khawatir, pakan yang diberikan itu sudah sesuai standar kami ya, sudah sesuai standar perhitungan kami. Jadi kami memberikannya tidak asal, jadi sudah ada perhitungan formulasi pakannya. Seperti itu. Untuk masyarakat khususnya jangan khawatir, di Kebun Binatang Surabaya kita rawat satwa dan juga pakannya dan juga kesehatannya itu sangat baik. Oleh karena itu tetap menjadi kontrol kita sebagai lembaga konservasi untuk menuju kebun binatang yang lebih baik dan mendunia. Harapannya untuk Kebun Binatang Surabaya itu lebih maju, lebih kompak. Dalam artian setiap karyawan satu sama lain itu saling bersinergi untuk menjadikan kebun binatang yang lebih baik lagi. Terus harapannya untuk pengunjung ya lebih ramai lagi datang di Kebun Binatang Surabaya. Soalnya ya itu tadi, semakin banyaknya pengunjung yang datang, otomatis kan kebun binatang ini semakin ramai dan semakin berjaya istilahnya. Bisa dipandang di mana-mana dan menjadi kebanggaan Surabaya. Harapan kita sebagai kiper atau perawat satwa di Kebun Binatang Surabaya untuk para pengunjung atau masyarakat ikut serta juga melestarikan, menjaga satwa tersebut agar tetap lestari dan bisa berkembang biak dan tidak menjadi punah. Salah satunya adalah kalau di Kebun Binatang Surabaya, jagalah kebersihan dan juga dilarang memberi makan sesuatu apapun kepada satwa tersebut. Karena satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya sudah mendapatkan jatah pakan sesuai dengan porsi dan sesuai dengan kebutuhannya. Harapan saya untuk Kebun Binatang Surabaya adalah kebun binatang semakin sukses, semakin maju, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan masyarakat bisa lebih mencintai, lebih peduli kepada satwa-satwa, khususnya satwa-satwa yang dilindungi ya. Jadi kebun binatang ini kedepannya kita berharap menjadi kebun binatang yang besar mendunia, kebun binatang yang sukses dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak sekolah, anak-anak pendidikan sekolah, supaya mereka bisa mengenal dan mencintai satwa yang ada di bumi. Terima kasih.